Oke, baik teman-teman dan ibu dosen sekalian. Perkenalkan, nama saya Paren Gabriel Romulus Sutagalung, NIM 224005018, eh, Fakultas Hukum, dan video ini bertujuan untuk UTS saya, yaitu dengan tema lelang dan peralihan hak atas tanah secara tetap. Dan mohon maaf kepada teman-teman dan juga ibu karena penggunaan kamera saya seperti ini, karena HP saya jatuh dan kamera depannya pecah. Baik, saksikan. Oke, saya pertama-tama akan menjelaskan apa itu lelang. Lelang adalah sebuah sistem jual beli mungkin pada suatu bidang tanah atau barang lainnya yang dimulai oleh bid kecil atau bid yang sudah ditentukan oleh pelelang yang akan dijual dengan ketentuan harga harus semakin tinggi, dan maka harga tertinggilah yang resmi dan telah memenangkan lelang tersebut. Contoh, ketika bid dimulai dengan harga 5 juta per meter, lalu harga akan terus naik sampai menjadi 15 juta per meter. Dan yang sudah deal dengan harga 15 juta per meter itu adalah orang yang sah dan memiliki hak atas tanah tersebut. Contoh kedua, misalnya harga sebuah tanah dan juga bangunan adalah 3,4 miliar open bidnya. Lalu ada orang menawar dengan harga 1, 2, 3, 7, 10, 15, bahkan 20 miliar. Maka siapa pemenangnya? Ya betul, adalah orang yang dengan ngebitnya sampai 20 miliar. Nah, mungkin teman-teman bertanya, fungsi lelang itu apa sih? Kenapa sih orang-orang lebih suka lelang daripada jual beli langsung atau dan sebagainya? Oke, jadi lelang itu merupakan sistem jual beli tercepat, setahu saya. Kenapa bisa seperti itu? Karena harga itu akan semakin naik, tetapi dengan kualitas barang yang harus sangat bagus. Contoh, misalnya ada mobil. Kita kali berbicara tanah. Contoh, ada tanah, sebidang tanah. Tepat posisi di tikungan jalan, di jalan besar. Mungkin bisa digunakan untuk pabrik, hutan kota, dan sebagainya. Mungkin si pemilik tanah melakukan pelelangan itu dengan harga 5 juta sampai 10 juta per meter. Tapi ada orang ingin membuka pabrik atau membuka gedung tepat di tikungan jalan tersebut, di jalan besar tersebut. Otomatis, karena saking tingginya peminat dan lokasi yang sangat strategis, lelang tersebut sangat amat cepat laku karena banyaknya peminat karena posisi yang strategis tersebut. Contoh yang kedua, misalnya saya mempunyai sebidang tanah, yaitu tepat posisinya itu di dekat-dekat restoran, di dekat perumahan, dekat akses bandara, dekat akses tol. Otomatis bisa dilakukan untuk pembangunan perumahan. Dan lalu ada beberapa vendor yang berminat dengan tanah saya, maka untuk daripada itu akan cepat dilakukan pelelangan, yaitu supaya cepat laku. Oke, lalu yang kedua, saya akan menjelaskan tentang lelang atas hak desa atau hak pemerintah. Jadi, lelang hak atas desa adalah lelang atau jual beli atau melakukan bid atau kenaikan harga untuk menjual sesuatu yang digunakan adalah tanah desa atau tanah pemerintah yang bisa digunakan untuk perseorangan, rakyat bersama, hukum jual beli, berdagang, dan juga hal lainnya. Biasanya itu terjadi di kota-kota seperti Banyuwangi, Kalimantan, Sulawesi, Makassar, Palu, dan sekitarnya. Bahkan di Pulau Sumatera juga pernah terjadi, yaitu di Sumatera Barat, di Padang, di Palembang, dan di Aceh. Dan tujuan untuk melakukan pelelangan hak atas tanah pemerintah atau desa ini ialah untuk memasukkan kas kepada pemerintah itu sendiri. Kas untuk apa? Ya untuk menjalankan kewajibannya sebagai pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan. Contoh, terdapat desa di Banyuwangi yang menjual sebidang tanah. Misalnya open lelangnya akan dimulai dari harga 10 juta. Tetapi ada orang yang menaikkan harga sebagai 20 bahkan sampai 100 juta. Dari 100 juta ini akan digunakan untuk dana desa, yaitu untuk 10 jutanya akan dikembalikan kepada kas, yaitu sebagai penjualan atas tanah. Akan tetapi ada beberapa desa di Indonesia yang melakukan pelelangan itu sedikit berbeda, yaitu yang dimana harga tertinggi bukanlah harga yang diterima oleh pelelang, melainkan harga yang tepat sesuai anggaran, dan itulah harga yang harus diterima oleh pemerintah daerah. Contoh, untuk di daerah Sulawesi pernah terjadi seperti itu, yaitu yang dimana pelelangan tersebut dibuka harga memulai harga 20 juta per meter, tetapi laku di harga 50 juta. Nah,
Tetapi ada orang yang ngebid sampai harga 100 sampai 200 juta, tapi tidak diterima. Kenapa? Karena anggaran yang dibutuhkan adalah senilai 40 sampai 50 juta rupiah. Baru selanjutnya adalah peralihan hak atas tanah secara tetap. Sebelum kita masuk ke peralihan, kita ingin mencari tahu terlebih dahulu apa itu hak atas tanah yang bersifat tetap. Hak atas tanah yang bersifat tetap yaitu hak atas tanah yang akan tetap ada selama UU PA masih berlaku. Macam-macam hak atas tanah yang dimaksud yaitu hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, dan hak memungut hasil hutan. Lalu, apa aja sih bentuk-bentuk peralihan hak atas tanah? Yang pertama itu adalah hak seperti jual beli, tukar menukar, hibah, lelang yang tadi sudah kita bahas, pewarisan, peralihan hak karena penggabungan atau peleburan dan pemindahan hak lainnya. Nah, apa sih yang menyebabkan terjadinya peralihan hak atas tanah? Yaitu yang pertama itu karena adanya subjek yang meninggal, atau misalnya sang pemilik itu meninggal, maka ahli warisnya memperoleh hak atas tanah atau hak milik tersebut, di mana subjek dalam beralihnya hak atas tanah atau hak milik harus memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas tanah atau hak milik. Lalu apa sih itu peralihan hak? Peralihan hak itu beralihnya hak milik kepada orang lain, yaitu dengan cara yang tadi mungkin secara jual beli atau tukar menukar. Lalu apakah hak atas tanah bisa dialihkan? Itu tadi bisa, tapi dalam lapangan dapat beralih pada pihak ketiga termasuk hak atas tanah. Oke, jadi kita selanjutnya akan membahas jenis-jenis peralihan hak atas tanah melalui lelang. Yaitu melalui sifatnya, lelang dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama lelang eksekusi dan yang kedua itu lelang non eksekusi. Lelang eksekusi meliputi lelang dalam rangka putusan pengadilan, hak tanggungan, sita pajak, sita yang dilakukan oleh kejaksaan atau penyidik, dan sita yang dilakukan oleh panitia urusan piutang negara. Lelang non eksekusi adalah lelang terhadap barang yang dikuasai atau dimiliki oleh instansi pemerintah pusat maupun daerah, BUMN, BUMD, dan lelang sukarela terhadap hak atas tanah sukarela, terhadap hak atas tanah atau hak milik atau satuan rumah susun yang dimiliki atau dikuasai oleh perseorangan atau badan hukum. Dalam prakteknya, pada lelang eksekusi akan sering timbul permasalahan di mana tereksekusi akan menolak untuk menyerahkan sertifikat hak atas tanah yang akan dilelang. Namun, hal tersebut tidak menjadi halangan untuk dilaksanakan lelang. Dalam hal sertifikat tersebut tidak diserahkan kepada pembeli lelang eksekusi, maka bukti untuk pendaftaran tanah tersebut adalah surat keterangan dari kepala kantor lelang yang berisi tentang alasan tidak diserahkannya sertifikat tersebut kepada pembeli lelang. Dalam hal tanah yang menjadi objek lelang tersebut belum terdaftar, maka dokumen yang digunakan sehubungan dengan pendaftaran peralihan hak tersebut adalah surat keterangan dari kepala desa atau kelurahan yang menyatakan tentang penguasaan hak atas tanah dan surat keterangan mengenai tanah tersebut. Baru selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prosedur lelang dan pendaftaran tanah melalui lelang. Peralihan hak atas tanah melalui lelang hanya dapat didaftarkan kepada kantor pertanahan jika dibuktikan melalui kutipan risalah lelang yang dibuat oleh pejabat lelang dalam waktu 7 hari sebelum dilakukan lelang. Kepala kantor lelang mempunyai kewajiban untuk meminta keterangan mengenai data fisik dan data yuridis yang tersimpan di dalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, dan buku tanah dari kantor pertanahan. Kantor pertanahan kemudian menyampaikan keterangan tersebut kepada kepala kantor lelang dalam waktu 5 hari semenjak permintaan tersebut diterima. Kemudian permintaan tersebut diterima. Keterangan tersebut diperlukan untuk menghindari terjadinya pelelangan umum yang tidak jelas
objek tanahnya sehingga pejabat lelang akan mempunyai keyakinan lebih untuk melelang tanah tersebut. Kantor pertanahan dengan melampirkan dokumen ke dokumen sebagai berikut. Yang pertama, kutipan risalah lelang. Yang kedua, sertifikat hak milik atas tanah maupun satuan rumah susun. Yang ketiga, surat keterangan dari kepala kantor lelang tentang alasan tidak diberikan sertifikat apabila sertifikat hak atas tanah tersebut tidak diserahkan kepada pembeli lelang. Jika tanah tersebut belum terdaftar, maka melampirkan surat bukti hak, seperti bukti-bukti tertulis mengenai hak atas tanah, keterangan saksi, atau pernyataan yang bersangkutan mengenai kepemilikan tanah, yang akan dinilai oleh panitia. Adjudikasi atau kepala kantor pertanahan atau surat keterangan kepala desa atau kelurahan mengenai penguasaan tanah. Surat keterangan yang menyatakan bahwa tanah tersebut belum bersertifikat dari kantor pertanahan. 6. Bukti pelunasan harga pembelian. 7. Bukti identitas pembeli lelang. 8. BPHTB. Yang ke-9 PPH. Dengan dilakukannya pendaftaran tersebut ke kantor pertanahan, maka pemenang lelang atau pembeli lelang akan terdaftar sebagai pemegang hak atas tanah tersebut terhadap tanah yang dilelang tersebut. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini, dan terima kasih untuk Ibu Dina yang telah menonton video ini. Semoga apa yang saya buat bisa berguna untuk nilai saya ke depannya dan berguna untuk materi yang akan saya pelajari ke depannya. Satu kata dari saya, lelang itu bukanlah sebuah hal yang jarang kita dengar ya, merupakan hal yang sering kita dengar. Maka untuk daripada itu, untuk mempelajari lelang tersebut yang akan berguna mungkin buat kehidupan kita ke depannya, saya harapkan teman-teman bisa menonton video ini dan beberapa dua rekan teman saya yang mengambil tema lelang juga. Sekian dari saya. Nama saya Paren Gabriel Romulus Sutagalung, NIM 22400500186. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Salam Sejahtera. Terima kasih, Tuhan memberkati.